Salam kenal Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya Bang Hon DS 2022. Pada sesi ini saya akan bicara tentang suatu pergantian. Pergantian menerima penghukuman, pergantian penderitaan, pergantian kematian, pergantian antara manusia yang berdosa sebagai terdakwa, terhukum, sebagai terpidana mati akibat dosa, kematian kekal. Upah dosa adalah maut, yaitu kematian, dengan ditanggung oleh Allah yang Maha Suci yang menjadi manusia. Yesus Kristus menggantikan posisi manusia sebagai terdakwa, terhukum mati oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Semua ini berawal dari Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang terlarang, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Taman Eden, Allah mengganti cara manusia untuk mengcover hidupnya dari dosa yang mereka telah lakukan dan menutupi aurat mereka dengan daun ara. Tetapi Allah menggantikan dengan kulit binatang sebagai lambang di mana Allah mengampuni dosa manusia. Kulit binatang menggambarkan bagaimana manusia dosanya ditutupi, di-cover dengan darah binatang. Ini berarti Allah menggunakan binatang sebagai korban untuk menutupi dosa manusia sementara, sehingga murka Allah surut terhadap mereka. Pergantian yang pertama di Taman Eden, Allah menggantikan penutup tubuh manusia yang dibuat dari daun ara sebagai simbol menutupi dosa manusia dengan kulit binatang. Ini adalah bayang-bayang di masa yang akan datang pada waktu itu, bagaimana manusia dosanya diampuni oleh Tuhan dengan mempersembahkan korban binatang, salah satunya anak domba yang tidak bercacat dipersembahkan untuk Allah. Dan apabila orang Israel jatuh dalam dosa,
mereka diperintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran pengampunan dosa. Dan selanjutnya, penulis Ibrani berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Selanjutnya, Allah berkata dalam Imamat pasal 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Pertukaran yang kedua, hukuman Allah terhadap manusia berdosa digantikan dengan darah anak domba untuk sementara. Pada suatu hari, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya ketika ia melihat Tuhan Yesus lewat. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Ide ho amnos tou theo. Artinya Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sebagai pengganti anak domba yang diserahkan untuk pengampunan dosa manusia pada perjanjian lama, bahwa Yesus adalah pengganti korban bakaran anak domba penghapus dosa manusia. Dialah yang disebut oleh para nabi-nabi di kitab perjanjian lama sebagai korban pengampunan dosa. Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang dirayakan oleh umat Kristiani hari Jumat Agung. Keagungan hari pada waktu itu adalah kematian Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa manusia dengan darahnya yang suci itu. Ini menunjukkan kerendahan hati Allah karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Ini adalah merupakan keagungan, kemuliaan, kebesaran dari Allah Sang Pencipta, dan diperingati sebagai hari Jumat Agung. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah kemenangan atas maut, dan ini adalah kemenangan bagi orang percaya. Disambut dan dirayakan oleh karena dosa manusia telah ditebus dan telah menerima kehidupan yang kekal. Perayaan ini disebut dengan perayaan Paskah. Jadi, Paskah adalah hari kemenangan di mana Kristus Yesus telah mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan satu jaminan bahwa setiap orang percaya akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal.